Kemarin pendaki hilang di jalur Kawah Ijen, tepatnya tanggal 18 Februari 2026. Ironisnya, survivor mendaki bersama 4 rekan lainnya dan empat-empatnya turun tanpa melakukan laporan hilang. Dan mereka berempat pulang ke rumah masing-masing. Survivor bernama Muhammad Zikri Maulana dilaporkan hilang di jalur Kawah Ijen, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi setelah terpisah dari rombongan saat tiba di puncak. Akhirnya, orang tua survivor telah melapor jika anaknya hilang. Survivor kemudian diketemukan di hari ini setelah pencarian yang dilakukan oleh tim SAR bersama BPBD, TNI Polri, dan relawan. Survivor ini berusia 16 tahun, di mana dunia pendakian saat ini memang didominasi oleh Gen Z dan Gen Alpha. Peristiwa ini membuka ruang sebagai pembelajaran kita bersama, baik untuk pihak pengelola wisata, para orang tua, juga kesadaran masing-masing perseorangan untuk aware tentang keselamatan selama pendakian. Perlu kita samakan persepsi bahwa naik gunung itu tidak semudah berjalan-jalan di halaman belakang rumah. Jalur yang semula terlihat jelas bisa tiba-tiba menjadi samar akibat perubahan cuaca yang signifikan. Apalagi pada musim hujan seperti ini, kabut tebal seringkali tiba-tiba muncul pada gunung-gunung di atas 1.500-an meter. Untuk ukuran anak di bawah 21 tahun harusnya memiliki pendamping berupa teman dekat yang lebih dewasa, orang tua, atau bahkan guide berpengalaman untuk mendampinginya naik gunung. Resiko ketika anak-anak di bawah usia 21 tahun ini dibiarkan untuk naik gunung sendiri atau bersama teman-temannya yang seusianya menjadikan pendakian itu rawan karena kelabilan emosional antar rekan pendakian. Kelabilan emosional itu bisa berupa ambisi, keegoisan, target puncak, atau bahkan sekedar untuk memberikan show off siapa yang paling kuat dan siapa yang paling pintar soal pendakian gunung. Esensi dari pendakian gunung itu sendiri berupa kebersamaan, solidaritas, tanggung jawab bersama, hingga tujuan pendakian berupa pulang dengan selamat masih belum bisa mereka mengerti sepenuhnya. Akibatnya, dari ketidakpahaman inilah banyak yang akhirnya rombongan pendaki dari adik-adik kita seringkali tercerai-berai atau bahkan berceceran di jalur, saling mendahului dan meninggalkan. Untuk bisa memahami bahaya dan keadaan seperti ini, dibutuhkan pemikiran orang dewasa yang bisa mengimbangi, mengingatkan, serta mengawasi mereka dalam setiap langkah perjalanannya. Saran saja untuk para orang tua supaya tidak mudah melepaskan atau memberikan kepercayaan penuh atas kegiatan naik gunung yang dilakukan putra-putrinya yang usianya di bawah 21 tahun atau yang pertama kali naik gunung. Lebih baik mereka dititipkan ke temannya yang sudah pernah naik gunung atau difasilitasi untuk menggunakan jasa guide pendakian gunung. Ngomongin soal guide pendakian, saya berkali-kali mengantarkan tamu ke berbagai puncak gunung di Jawa Timur. Semua kegiatan itu terdokumentasikan di Instagram pribadi saya, di YouTube ini juga, di TikTok dengan nama yang sama, Dani Suryatmaja. Untuk info pendakian lebih lanjut bisa DM saja. Kalau kalian suka konten bermanfaat seperti ini, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan postingan bermanfaat lainnya.